Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Felix Baskoro Bakti Utomo selaku dosen pembimbing mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan sampai pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Masuknya budaya luar adalah sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar dan ke dalam budaya asli, memberi arah pada perkembangan budaya. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Salah satunya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Selain memiliki ketidakkawanan sosial lagi, masyarakat adat juga memiliki budaya luhur lain yang berupa gotong royong, musyawarah, dan kerukunan. Perilaku prososial tersebut masih melekat kuat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh pelosok negeri digenggam erat-erat oleh masyarakat setempat hingga turun-temurun. Hal ini menjadi proses yang berkepanjangan dan berkesinambungan antara tradisi sebelumnya dan beberapa generasi berikutnya. Tradisinya sama, namun zamannya yang berbeda. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Seperti misalnya kebudayaan rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, kesenian, rumah adat, tarian, dan pertunjukan, lagu daerah, upacara adat, senjata tradisional. Kebudayaan yang beragam menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu wilayah kebudayaan yang berbeda. Perbedaan dalam tiap daerah tidak menjadikan suatu daerah berkuasa atas daerahnya sendiri. Mau tidak mau harus menerima perubahan sosial yang terjadi dalam skala-skala tertentu. Misalnya, budaya asing yang cukup bertolak belakang dengan budaya bangsa, dan hal ini berakibat fatal bagi generasi yang saya hormati. Akibat dari mudahnya informasi budaya asing jadi mudah masuk ke negara kita, baik melalui media majalah, internet, dan sebagainya. Akibatnya, kita jadi banyak tahu tentang budaya negara-negara lain. Pengetahuan kita tentang budaya asing jadi bertambah. Dan akibat lainnya adalah, tanpa disadari, kita jadi lebih tertarik dengan budaya asing. Dan sebagai warga negara Indonesia yang cinta dan bangga dengan budaya bangsa sendiri, saya merasa kesal melihat banyak sesama warga negara Indonesia, terutama generasi muda Indonesia, begitu tergila-gila melahap junk food, hamburger, hotdog, popcorn, sampai minuman cola. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya anti dengan kebudayaan negara lain, tetapi sebagai generasi muda, kita harus jeli dan bijaksana untuk memilih dan memilah setiap kebudayaan yang masuk ke negara kita. Tidak semua budaya yang masuk itu cocok dengan adat ketimuran kita yang mengedepankan sopan santun. Kita tetap bisa melihat, mendengar, bahkan menggunakan atau memakai budaya asing yang masuk itu, asalkan kita yakin bahwa apa yang kita lihat,
dengar dan tirukan atau gunakan itu sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekalian, jika saya mengatakan demikian, bukan berarti saya anti dengan kebudayaan negara lain, tetapi sebagai generasi muda, kita harus jeli dan bijaksana untuk memilih dan memilah setiap kebudayaan yang masuk ke negara kita. Tidak semua budaya yang masuk itu cocok dengan adat ketimuran kita yang mengedepankan sopan santun. Kita tetap bisa melihat, mendengar, bahkan menggunakan atau memakai budaya asing yang masuk itu. Asalkan kita yakin bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan tirukan atau gunakan itu sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hadirin sekalian, kebudayaan sangat beragam. Ada yang dapat dilihat, didengar, dan digunakan. Yang dapat dilihat contohnya yaitu seni lukis, seni patung, dan sebagainya. Yang dapat didengar contohnya seni musik, seni pantun, dan seni suara. Sedangkan yang dapat digunakan contohnya yaitu baju-baju daerah, baju khas daerah misalnya batik, dan sebagainya. Hadirin sekalian, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena jika bukan kita yang melestarikan budaya ini, mau siapa lagi? Jika kita tidak melestarikan kebudayaan yang ada ini, maka akan hilang. Hadirin sekalian, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena jika bukan kita yang melestarikan budaya, mau siapa lagi? Jika kita tidak melestarikan kebudayaan yang ada ini, maka akan hilang dengan sendirinya. Bahkan kebudayaan yang ada di Indonesia ini bisa saja diambil oleh negara lain. Intinya adalah supaya kebudayaan negara ini kita tidak punah. Saat ini menjadi tugas kita lah yang melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Caranya yaitu seperti misalnya melihat, mendengar, mengenal, dan mempelajari budaya itu sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.